Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan pernah berdoa. Entah ketika sakit, ketika terhimpit masalah, atau bahkan sekadar menginginkan sesuatu yang tampak sepele. Doa itu fitrah. Bahkan orang yang selama ini jauh dari ibadah pun, ketika kesulitan menghimpit, secara spontan akan menengadahkan tangan ke langit dan memohon pertolongan. Itu bukti bahwa doa bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari naluri terdalam seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini singkat, tetapi maknanya dalam. Artinya, setiap kali kita berdoa, sejatinya kita sedang beribadah, sedang mengakui kelemahan diri, dan menegaskan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Namun, muncul satu pertanyaan yang sering menggantung di hati banyak orang. Mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Bukankah Allah berjanji dalam Al-Baqarah ayat 186? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kalau begitu, di manakah letak masalahnya? Apakah Allah mengingkari janjinya? Tentu tidak. Mustahil Allah berdusta. Maka, jawabannya adalah, ada penghalang yang membuat doa tertolak, ada tabir yang menutup langit sehingga doa kita tidak sampai ke arasi. Para ulama menegaskan, doa itu bagaikan anak panah. Jika anak panah itu baik, tajam, dan meluncur dengan cara yang benar, maka ia akan tepat sasaran. Tetapi jika anak panah itu tumpul, busur yang digunakan rapuh, atau cara melepaskannya salah, maka mustahil ia akan mengenai target. Begitu pula doa. Bukan Allah yang menolak, melainkan dosa dan kelalaian kita yang menjadi penghalang. Di antara sekian banyak penghalang doa, ada beberapa yang paling besar, paling sering dilakukan tanpa sadar, bahkan dianggap sepele. Padahal, akibatnya luar biasa. Doa bisa tertolak, rezeki bisa tertahan, bahkan keberkahan hidup bisa hilang. Maka dalam rangkaian pembahasan ini, kita akan mengupas satu persatu penghalang doa. Kita akan melihat dalil, hadis, kisah ulama, dan tentu saja solusi agar doa kita lebih cepat diijabah. Bab pertama ini menjadi pengantar, membuka mata kita bahwa doa adalah ibadah yang agung. Jangan pernah diremehkan. Tetapi juga jangan sampai kita sembrono, karena ada hal-hal yang membuat doa tertutup. Di bab berikutnya, kita akan mulai dengan penghalang doa yang paling mendasar, sesuatu yang setiap hari kita lakukan, sesuatu yang masuk ke perut kita. Ya, penghalang pertama adalah makanan dan harta yang haram. Mari kita dalami bersama di bab 2. Saudara-saudaraku, bayangkan seorang lelaki dalam perjalanan jauh. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, tanda ia sedang dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan pertolongan. Ia menengadahkan tangan ke langit, memohon kepada Allah dengan penuh harap, "Ya Rob, ya Rob." Tapi ternyata, Rasulullah bersabda tentang orang ini, bagaimana mungkin doanya dikabulkan, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membuat bulu kuduk kita merinding. Orang itu sudah punya semua syarat mustajab doa. Ia dalam safar, dalam keadaan lemah, ia mengangkat tangan, ia berdoa dengan penuh harap. Tetapi semuanya tertolak, hanya karena satu perkara, makanan dan harta yang haram. Para ulama menjelaskan, makanan yang haram bukan hanya yang jelas dilarang, seperti daging babi atau khamr. Lebih luas dari itu, termasuk harta hasil korupsi, riba, penipuan, manipulasi, gaji dari pekerjaan haram, bahkan makanan yang syubhat, yakni meragukan status halalnya. Imam Al-Ghazali berkata, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Imam Nawawi menambahkan, siapa yang mencari nafkah dari jalan haram, maka doa dan ibadahnya akan tertolak. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,
Makanan haram menutup pintu doa sebagaimana racun merusak tubuh. Ada kisah ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menolak memakan sebutir kurma yang jatuh di jalan, karena khawatir itu kurma milik orang lain. Beliau berkata, "Bagaimana aku bisa berdoa dengan khusyuk, sementara dalam tubuhku ada yang syubhat?" Lihatlah betapa hati-hati para ulama menjaga makanan mereka. Karena mereka tahu doa yang bersih membutuhkan perut yang bersih. Maka, jangan remehkan rezeki, uang hasil korupsi, gaji dari pekerjaan haram, makanan yang dibeli dari harta riba. Semua itu menjadi penghalang doa. Betapapun keras kita berdoa, langit akan tertutup bila perut kita dipenuhi yang haram. Karena itu, mari kita mulai dari hal paling mendasar. Perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dari mana asal harta kita. Jika halal, doa akan meluncur deras ke langit. Jika haram, doa akan tertahan meski kita menangis dalam sujud. Saudaraku, ini baru satu penghalang. Masih ada penghalang besar lain yang sering kita remehkan, padahal dampaknya luar biasa. Salah satunya adalah menyepelekan solat. Bagaimana solat yang lalai bisa menjadi penghalang doa? Kita akan bahas tuntas di bab berikutnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Penghalang doa berikutnya yang paling berbahaya, tetapi sering diremehkan oleh manusia, adalah durhaka kepada orang tua. Kita mungkin merasa sudah rajin sholat, rajin berdoa, bahkan menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Namun, bila hubungan dengan orang tua rusak, doa yang kita panjatkan bisa terhalang naik ke langit. Al-Quran secara jelas menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu." Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua sejajar dengan bersyukur kepada Allah. Maka, sebaliknya, durhaka kepada orang tua berarti melawan perintah Allah sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Bayangkan, bagaimana doa bisa dikabulkan jika pintu ridho Allah tertutup gara-gara murka orang tua kita? Para ulama juga memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Bahkan dosa durhaka disebut lebih berat daripada banyak dosa besar lainnya. Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair menempatkan durhaka kepada orang tua di antara dosa-dosa besar yang paling berbahaya. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur tentang seorang sahabat Rasul bernama Alqomah. Ia adalah seorang yang dikenal rajin sholat, berpuasa, dan beribadah. Namun, ketika ajal menjemput, ia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Para sahabat lalu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan apakah Alqomah pernah berbuat dosa besar. Ternyata, ia pernah menyakiti hati ibunya. Maka Rasulullah memanggil sang ibu. Ketika ibu Alqomah memaafkan dengan tulus, barulah lidah Alqomah bisa melafalkan syahadat dengan lancar sebelum ia meninggal. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa dosa kepada orang tua bukan hanya menghalangi doa di dunia, tetapi bahkan bisa menghalangi husnul hatimah. Maka sahabat sekalian, mari kita renungkan, sudahkah kita menjaga hati kedua orang tua kita? Kadang tanpa sadar, kita membuat mereka kecewa hanya dengan ucapan singkat, tatapan sinis, atau menunda perintah mereka. Kekecewaan kecil dari seorang ibu atau ayah bisa menjadi dinding tebal yang menghalangi doa-doa kita menembus langit. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata yang paling mustajab. Doa tulus mereka bisa membuka pintu rezeki, melapangkan jalan hidup, bahkan menolak bala. Maka jangan pernah biarkan diri kita jatuh ke dalam dosa durhaka. Sahabatku, jangan berhenti di sini, karena masih ada penghalang doa lain yang sering luput dari perhatian kita. Apa itu? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya.
Sahabat yang dirahmati Allah, penghalang doa berikutnya adalah kelalaian dalam solat. Solat adalah tiang agama, kunci diterimanya amal, dan pembeda antara iman dan kufur. Jika solat yang merupakan ibadah paling utama kita lalaikan, bagaimana mungkin doa kita akan terangkat ke langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam surah Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan solat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat ini bukan sekadar ancaman, tetapi bukti nyata bahwa meremehkan solat akan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan, termasuk membuat doa-doa kita terhalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, perjanjian antara kami dan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis ini menunjukkan betapa berat konsekuensi dari meninggalkan solat. Bahkan sebagian ulama menegaskan, bila solat ditinggalkan dengan sengaja, maka amalan lain termasuk doa tidak akan bernilai. Imam Al-Ghazali pernah memberikan perumpamaan yang indah. Beliau berkata, solat adalah mikraj bagi orang beriman. Maksudnya, solat adalah jalan untuk naik menuju Allah, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha saat Isra, Mikraj. Jika solat kita tidak kita jaga, bagaimana mungkin doa-doa yang kita panjatkan bisa naik menembus langit? Bayangkan sahabatku, seseorang bermalas-malasan dalam solat, mengerjakan asal-asalan, tergesa-gesa seperti ayam mematuk. Lalu setelah itu ia menengadahkan tangan berdoa meminta rezeki, meminta keselamatan, meminta jodoh, meminta kebahagiaan. Apakah pantas ia berharap doanya dikabulkan, sementara ia mengabaikan perintah Allah yang paling utama? Para ulama sepakat bahwa solat adalah tolak ukur diterimanya amal. Jika solat baik, amal lain akan baik. Jika solat rusak, amal lain juga akan rusak. Maka doa pun tidak akan sampai jika solat kita berantakan. Sahabat sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah solat kita sudah tepat waktu? Apakah kita sudah menjaga kehusyukan, memperhatikan bacaan, dan melaksanakan dengan sempurna? Atau jangan-jangan, kita masih sering menunda solat, mengerjakan dengan tergesa, dan lebih sibuk dengan urusan dunia? Jika iya, jangan heran bila doa-doa kita seakan menggantung di udara, tak kunjung mendapat jawaban. Namun kabar baiknya, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Bila kita memperbaiki solat, insya Allah doa kita pun akan lebih mudah dikabulkan. Solat adalah kunci langit, dan doa adalah permintaan kita. Bagaimana mungkin kita berharap pintu terbuka jika kuncinya kita buang? Sahabatku, jangan berhenti di sini. Masih ada penghalang doa lain yang lebih halus, yang sering tidak kita sadari. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk membongkarnya bersama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita melangkah ke penghalang berikutnya, yang seringkali tidak disadari namun justru paling dekat dengan hati kita, yaitu doa yang tidak khusyuk dan sifat tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyampaikan, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menyingkap rahasia besar. Doa yang keluar dari lisan tanpa menghadirkan hati, ibarat tubuh tanpa jiwa. Kata-kata hanya sekadar suara, tapi tidak menembus langit. Bayangkan seseorang yang berdoa sambil sibuk bermain ponsel, pikirannya melayang ke urusan dunia, hatinya tidak hadir. Bagaimana mungkin doa seperti itu akan diterima? Para ulama menjelaskan, khusyuk berarti menghadirkan hati, menyadari kelemahan diri, yakin sepenuhnya kepada Allah, dan berharap hanya kepadanya. Doa bukanlah rutinitas yang diulang tanpa makna, melainkan percakapan pribadi dengan Rob semesta alam. Lebih jauh, Imam Ibnul Qayyim mengingatkan, doa tanpa hati bagaikan anak panah tanpa busur, tidak akan pernah sampai ke sasaran. Maka, sebelum berdoa, bersihkan pikiran, duduk dengan tenang, hadirkan hati,
rasakan kelemahan kita, dan yakinkan diri bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan. Selain lalai, penghalang lainnya adalah tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, dengan berkata, aku sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah penyakit banyak orang, baru berdoa sekali atau 2 kali, lalu merasa tidak ada jawaban. Padahal doa bukan sekadar permintaan instan, melainkan ibadah dan bentuk penghambaan. Allah punya cara mengabulkan doa, bisa langsung diberikan, bisa ditunda, bisa diganti dengan yang lebih baik, atau bisa disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Al-Ghazali menggambarkan doa seperti benih yang ditanam. Jika kita sabar merawatnya, menyiram, dan menunggu waktu yang tepat, maka ia akan tumbuh menjadi pohon kokoh dengan buah yang manis. Namun jika kita cabut benihnya hanya karena merasa lama, maka tidak akan ada pohon yang tumbuh. Karena itu, janganlah berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Teruslah panjatkan doa, sertai dengan usaha, iringi dengan tawakal. Allah lebih tahu kapan waktu terbaik doa itu diwujudkan. Sahabat, mari kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita berdoa dengan hati yang hadir? Sudahkah kita bersabar menanti jawaban Allah? Jangan biarkan lalai dan tergesa-gesa menjadi dinding yang menghalangi terkabulnya doa. Di bab berikutnya, kita akan menutup seluruh pembahasan dengan rangkuman dan pesan moral yang akan menguatkan hati kita. Jangan lewatkan bagian penutup yang penuh dengan hikmah. Sahabat beriman, tibalah kita di penghujung perjalanan. Setelah melalui bab demi bab, kita kini melihat dengan jelas bahwa doa bukanlah sekadar lisan yang bergerak, melainkan ibadah agung yang harus dijaga syarat dan adabnya. Kita telah belajar 5 penghalang besar yang membuat doa sulit dikabulkan. Memakan yang haram dan syubhat, lalai dan meremehkan solat, durhaka kepada orang tua, doa tanpa khusyuk, hanya lisan tanpa hati, tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Kelima hal ini adalah racun yang bisa merusak doa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Doa itu ibarat obat, namun bila bercampur dengan penyakit, ia akan kehilangan kekuatannya. Maka, sebelum berdoa, bersihkan dulu hati, perbaiki hubungan dengan Allah, jaga halal haram makanan, rawat solat, hormati orang tua, hadirkan khusyuk, dan sabarlah menanti waktu terbaik. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk. Ayat ini adalah janji yang pasti. Allah dekat, Allah mendengar, dan Allah mengabulkan. Namun kitalah yang sering membuat jarak dengan dosa-dosa kita. Sahabatku, mari kita renungkan. Jika selama ini doa terasa tertutup, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Introspeksi diri. Mungkin ada makanan haram yang kita konsumsi, solat yang kita lalaikan, hati orang tua yang pernah kita sakiti, doa yang kita ucapkan tanpa khusyuk, atau rasa tergesa-gesa yang melemahkan iman. Mulailah dari sekarang untuk memperbaiki diri. Bersihkan hati, jaga solat, taati orang tua, perbaiki amal, dan teruslah berdoa dengan penuh keyakinan. Karena doa adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, selama kita tetap menyalakannya dengan keimanan. Sebelum kita akhiri, ingatlah satu pesan, doa adalah tanda bahwa Allah masih mencintai kita. Sebab jika Allah membenci seorang hamba, maka Dia tidak akan memberi ilham untuk berdoa. Maka bersyukurlah, karena kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Jika sahabat ingin doa-doanya menembus langit, jangan hanya berhenti di sini. Tonton kembali bab-bab sebelumnya, renungkan, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, doa-doa kita akan menemukan jalannya menuju pengabulan. Sampai jumpa di kajian berikutnya.
Tetap istiqomah dalam doa, sabar dalam usaha, dan yakin bahwa Allah Maha mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.